Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini yang ke-14 kita bahas tentang front office kasir. Nah, kalau yang namanya kasir ya berhubungan dengan keuangan. Nah, apa itu front office kasir? Yaitu seksinya ada di front office yang menangani masalah pembayaran tamu, terutama adalah tamu-tamu yang pada saat itu mau check out atau sudah check out. Nah, biasanya seorang kasir itu mempersiapkan terlebih dahulu, memang tidak perlu di print semuanya, karena apa? Tamu-tamu yang check out itu resepsionis pada saat menerima tamu check out itu kan terkadang ada apa yang dikonsum di dalam kamar, di dalam minibar. Kalau memang ada yang dikonsum ya otomatis nanti kalau ada penambahan baru ditambahkan kepada pihak kasir itu yang biasanya tidak harus di print terlebih dahulu dengan tujuan biar kalau ada penambahan-penambahan tidak ada nanti perubahan terhadap bill yang akan diberikan kepada tamu atau belangko pembayaran. Nah, memang biasanya yang namanya sekarang ini petugas kasir itu sudah bisa dihandle oleh seorang resepsionis. Karena apa? Sekarang ini kan memang fungsi daripada hotel itu kan memberikan semacam layanan yang dilakukan oleh satu atau dua petugas cukup dengan informasi atau dengan apa namanya itu seperti kayak multifungsi. Nah, itu yang harus kita sebagai seorang resepsionis, terkadang kita juga sebagai kasir. Tetapi kalau misalkan sebagai kasir tersendiri itu tugasnya jauh lebih enak karena apa? Tidak perlu rangkap-rangkap. Tapi ketika memang harus resepsionis yang menyiapkan untuk pembayarannya, karena semua sekarang udah by system ya. Tamunya tinggal minta apa, tamu check out, tinggal kita klik check out, otomatis nanti akan ke print berapa yang harus dibayarkan pada saat tamu itu menyewa kamar atau menginap. Tapi kalau ada penambahan, tinggal menambahkan aja. Misalkan makanan minuman di dalam cabin, di dalam kamar itu apa yang dikonsum, tamu nanti akan melaporkan. Atau biasanya kalau pada saat tamu check out menuju ke resepsionis, kita nanti akan kontak kepada pihak minibar yang bagian dari seksinya ada di housekeeping. Misalkan akan seperti ini mengatakannya. 212 biasanya pakai AT ya, 212 check out. Nah, nanti minibar akan datang ke kamar yang bersangkutan, akan dibuka kamar misalkan 212 tadi, akan dicek di kulkas kecil, akan dilihat apa saja dikonsum. Kalau memang tidak ada dikonsum, berarti nanti nggak ada penambahan pembayaran. Nah, tapi sekarang ini kan semuanya sudah melalui online ya, OTA ya, online travel agency, travel agent. Ya, itu juga terkadang membuat ringan kepada pihak petugas hotel. Karena sudah dibayar oleh tamu langsung ke OTE tadi, kepada online travel tadi, jadi lebih mudah. Nah, pada saat tamu check out, dia tinggal check out aja, menyerahkan kunci, selesai. Tapi sekali lagi, kalau misalkan harus disiapkan oleh pihak kasir, ya berarti harus kasir menyiapkan semuanya, harus yang teliti. Kalau ada penambahan-penambahan harus tercatat. Karena apa? Kalau sampai tamu udah terlanjur check out, ternyata kok masih ada barang yang dikonsum yang tidak tercatat, itu nanti menjadi kerugian kepada pihak petugas. Itu tadi ya semuanya yang harus diperhatikan ketika kita menjadi seorang kasir. Kemudian kalau kita sudah membuatkan belangko pembayaran atau bill kepada tamu, kita serahkan kepada tamunya, tamu membayar, apakah dia melalui debit, apakah dia melalui kredit card, itu semua bisa prosedurnya. Kalau debit itu tinggal gesekan, kemudian kita berapa pembayarannya, kita enter, tamunya memberikan PIN seperti itu. Kalau debit juga kita harus catat nomor kartu kreditnya. Kalau by cash, kalau by cash sekali lagi itu mata uangnya misalkan dolar atau mungkin mata uang yang lain, itu diharapkan sebagai seorang kasir harus paham kursnya. Jadi berapa kursnya pada saat itu, hotel bisa memperlakukan. Misalkan $1 pada hari ini berapa, pasti akan berbeda dengan besok, itu diperhatikan. Nah, kalau misalkan dengan bayar rupiah, karena kita berada di Indonesia, ya itu otomatis kalau berapa uangnya disebutkan. Misalkan harusnya habisnya 560 kok dibayar 700, berarti nanti ada pengembaliannya. Kita sampaikan mau tunggu sebentar Pak pengembaliannya. Kalau sudah nanti belangkonya di cap lunas, diberikan kepada tamunya, dan nanti tamunya tinggal check out. Sekali lagi kita wajib mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Itu ya anak-anak semuanya, lebih lengkap nanti ada di slide kita di pertemuan ke-14. Terima kasih, selamat bertugas, selamat siang.